Kilas Berita. Halo Roti. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Kilas Berita Halo Rote, edisi Sabtu 18 April 2020. Beberapa informasi Kilas Berita yang diangkat menjadi informasi pagi ini diantaranya sebagai berikut. Terkait kapasitas muat 70 penumpang penerbangan Wings Air dari Bandara El Tari Kupang tujuan Bandara Desi Saudale Rotendao, manajemen Lion Air Group diminta patuhi aturan. Laporan KB Hurek Making. Armada penerbangan Wings Air Lion Group diminta mematuhi ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI nomor 18 tahun 2020 tertanggal 9 April terkait social dan physical distancing serta pembatasan penumpang. Pada setiap armada penerbangan hanya diperbolehkan mengangkut penumpang separuh dari jumlah seat yang ada. Terhadap 70 penumpang terangkut pada 17 April 2020, Kepala Bandar Udara DC Saudale Charles Malaikosa mengatakan kemungkinan dikarenakan pihak manajemen belum mengetahuinya serta pembelian tiket dilakukan secara online. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan manajemen untuk sama-sama mematuhi ketentuan pembatasan yang berlaku. Memang mereka terlambat mendapat informasi terkait dengan aturan itu. Yang kedua, tiket sudah terjual secara online sehingga tidak bisa mengcancelkan. Tapi kita terus koordinasi untuk pelaksanaan penerbangan Kupang Rote Kupang terkait dengan pembatas. Terkait dengan peraturan menteri, kita tetap mengawal dan memberikan arahan dan mencari solusi untuk bisa ditindaklanjuti. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Rotendao melalui asisten 3 Jeremy Haning tegas mengatakan belum diketahuinya peraturan menteri sama sekali tidak diterima. Seharusnya manajemen Lion Air Group mematuhi ketentuan physical dan social distancing dengan atau tanpa peraturan menteri sekalipun. Gugus tugas maupun dari pemerintah daerah ya, bahwa Permen 18 itu tahun 2020 itu kan oleh Menteri Perhubungan. Alasan bahwa operator transportasi udara tidak tahu itu susah dipercaya. Dia tahu juga bahwa semestinya itu dengan atau tanpa peraturan menteri ini, Lion Air itu harus mengatur cara fisik penumpang. Terkait persoalan pembelian dan penjualan tiket secara online oleh manajemen Wings Air, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka menegaskan Lion Air atau Wings Air seharusnya memiliki sistem proteksi atau pembatasan penumpang, termasuk mematuhi pembatasan jumlah penumpang yang diperbolehkan. Sudah diatur soal social distancing pada angkutan udara, yaitu 50% dari kapasitas. Sekalipun pembelian secara online, tetapi dia kan punya proteksi lah semacam begitu. Mestinya dia punya sistem. Manajemen Wings Air harusnya sudah mengatur itu. Mau beli online, mau beli tidak online, sistemnya kalau sudah diatur, kita akan lakukan peneguran sepanjang pemerintah Kabupaten Rote dalam hal ini Dinas Perhubungannya itu memberitahu secara resmi. Demi tertibnya pengangkutan penumpang pesawat udara dari Kupang Rote Kupang, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunggu surat resmi dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk ditindaklanjuti. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. Pemerintah Provinsi NTT tidak sebatas memperhatikan aspek kesehatan COVID-19, tetapi juga memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat NTT. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengatasi masalah ekonomi sosial masyarakat akibat dampak COVID-19. Karohumas dan Nusa Tenggara Timur Jelamo Ardo Marius mengatakan, untuk mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat, pemerintah Nusa Tenggara Timur siap memberikan bantuan ekonomi sebesar Rp500.000 per kepala keluarga dengan harapan para bupati dan wali kota memiliki desain pemberdayaan ekonomi di setiap kabupaten kota. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 ya tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran. Jadi kita merevisi anggaran 2020 yang sebagian besarnya dari revisi itu dialihkan untuk social safety net di samping untuk COVID-19. Jadi pemerintah provinsi tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan tetapi juga aspek sosial dan ekonomi sebagai dampak dari penyebaran virus di Indonesia termasuk tentu di Nusa Tenggara Timur. Dana desa, dana APBD 1 dan APBD 2 di seluruh Kabupaten
kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, menurut Karo Humas Sedan Nusa Tenggara Timur, Jelamo Ardo Marius, harus didesain secara baik untuk kepentingan penanganan COVID-19 dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana desain dari provinsi dan itu digabung dengan desain dari kabupaten ya. Yang jelas ya, mulai dari dana desa ya, dana desa juga sudah ada edaran dari Menteri Desa Tertinggal supaya juga didesain untuk COVID-19 dan social safety net. Dari dana desa lalu kemudian dana APBD 2, APBD 1 di seluruh Nusa Tenggara Timur itu sudah didesain, direvisi untuk COVID-19 dan juga pemberdayaan sosial ekonomi. Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah menyiapkan 270 miliar rupiah lebih, terdiri dari 150 miliar dari revisi APBD 1 dan sisanya dari dana alokasi khusus atau dana DAK yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota termasuk di pemerintah pusat, kecuali dana alokasi khusus untuk pendidikan dan kesehatan guna mengatasi penanganan COVID-19 dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. RRI Kupang, Analopo melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkoordinasi dengan pemerintah Republik Demokratik Timor Leste melalui Menteri Kesehatan Timor Leste untuk melacak 8 warganya yang melakukan perjalanan dari Jakarta Balikupang menuju Dili yang saat ini positif COVID-19 serta melacak identitas driver travel yang mengantar mereka ke Dili. Laporan Alotani. Kami sudah berkoordinasi dengan Timor Leste. Bapak Menteri Kesehatan Timor Leste berjanji akan menelpon kita, memberitahu kita terkait dengan orang-orang Timor Leste yang masuk melalui Kupang dan saat ini mereka tertular virus corona. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Jelamo Ardo Marius, selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT di Kupang, Kamis 16 April 2020 malam pukul 21.30 WITA menjelaskan terkait dengan sejumlah orang Timor Leste yang pada tanggal 30 Maret 2020 terbang dari Jakarta masuk kota Kupang dan pada tanggal 1 April 2020 8 orang asal Timor Leste tersebut yang adalah mahasiswa mereka berangkat ke Timor Leste melalui perbatasan Mota Ain, makan malam di kota Kefah Menanu. Pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah Timor Leste melalui Menteri Kesehatan berjanji akan menyampaikan informasi terkait perjalanan warganya melalui Kupang ke Dili yang saat ini tertular virus corona. Sementara itu, pemerintah NTT bersama gugus tugas TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten kota sedang bekerja melacak riwayat perjalanan 8 warga Timor Leste yang diketahui 7 orang positif COVID-19. Kita sedang bekerja, baik gugus tugas provinsi maupun kabupaten, dan juga teman-teman TNI Polri. Kita sudah mendapatkan nama-namanya dari manifest penumpang, kita sudah dapatkan. Dan sekarang kita sedang mengidentifikasi nama-nama itu, dan kita sudah kirim juga ke Timor Leste untuk bisa dikonfirmasi. Dan sekarang Timor Leste sedang bekerja juga untuk mengidentifikasi sekalian nanti akan memberikan informasi kepada kita. Dan mudah-mudahan informasi dari Bapak Menteri Kesehatan Timor Leste akan secepatnya sampai ke kita sehingga dari informasi itu kita bisa melacak riwayat perjalanan mereka dari Kupang menuju Dili melalui Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Atambua, Belu, kemudian Motain, Batu Gede sampai ke Dili. Sementara itu, terkait data identitas driver pengaku 8 warga asal Timor Leste menuju Dili melalui perbatasan Mota Ain di Kabupaten Belu, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Timur, Jelamo Ardo Marius mengatakan, sampai hari Kamis tanggal 16 April 2020 pukul 21.00 WITA, identitas dan keberadaan driver belum diketahui petugas gugus tugas. Khusus untuk driver yang membawa mereka dari Kupang menuju Silawan dan seterusnya ke Batu Gede, sebelumnya ke Motain. Sampai sekarang belum kita dapatkan data detail tentang beliau. Kita sudah cek di travel, mereka kesulitan untuk mengidentifikasi karena memang begitu banyak orang waktu itu yang berangkat menuju Atambua, melewati Timur Tengah Selatan, melewati Timur Tengah Utara dan sampai di Silawan, kemudian masuk Motain dan terus ke Batu Gede dan selanjutnya ke Dili.
Pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Jelamu Ardu Marius sangat berharap masyarakat bersama-sama mencari informasi terkait riwayat perjalanan 8 warga Timur Leste dari Kupang ke Dili termasuk drivernya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis demi mencegah dan memutus mata rantai penularan wabah virus corona di Nusa Tenggara Timur. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Kilas Berita Halo Rote. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Kilas Berita Halo Rote.